Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 8 Oktober 2022 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam, salam bahagia, sejahtera, sehat, semangat dibangun oleh sabda Tuhan. Para sahabat Fresh Juice, dari Paroki Kebon Dalem Semarang, saya Romo Willem kembali menghaturkan jus rohani yang segar. Bahan dasar racian jus segar ini saya ambil dari kutipan Injil yang dibacakan di Gereja Katolik hari ini, yakni dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Demikian bunyinya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para sahabat Fresh Juice, orang tua pasti mendambakan anaknya akan sukses, akan termasyur, akan dikagumi dan dihormati banyak orang. Dan itulah yang terjadi pada Yesus. Yesus tampil di hadapan banyak orang. Ia membuat mukjizat, ia bersabda dengan berwibawa, ia berkata-kata dengan kata-kata yang sungguh-sungguh bijak, membawa pengharapan, menumbuhkan semangat hidup bagi orang-orang berdosa juga. Dan begitu mengagumkannya Yesus, sampai-sampai setiap kali ia tampil, orang-orang terhipnotis pada Yesus. Maka tidak heran para sahabat Fresh Juice, saat Yesus tampil setelah menjelaskan tentang doa, menjelaskan tentang bagaimana melawan setan, ada seorang ibu yang berseru secara spontan, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Orang perempuan ini merasa berbahagialah Bunda Maria. Tentu Bunda Maria berbahagia karena Yesus tampil ciamik, tampil jos, tampil hebat. Dan ibu-ibu yang lain, bahkan juga orang tua yang lain, boleh kok bangga bahagia anaknya lulus. Zaman sekarang lulus TK, wah, orang tuanya sudah senang sekali. Lulus SD, tambah senang lagi. Lulus SMP, SMA, apalagi lulus perguruan tinggi, orang tuanya berkobar-kobar hatinya, bersemangat. Inilah anakku. Dan ia bisa jadi seperti itu karena usaha dan perjuanganku. Dan sungguh banyak anak-anak yang jadi sukses karena orang tuanya memang harus berjuang, banting tulang, mati-matian. Namun para sahabat Fresh Juice, kalau kita mendengar sepintas tanggapan Yesus di dalam kutipan Injil tadi,
Kita seolah-olah mendengar Yesus kok tidak suka dengan yang seperti itu. Apa sebetulnya yang tanda kutip masih kurang baik dari pandangan bahwa kalau ada anak yang sukses, ibunya berbahagia karena sudah melahirkan, karena sudah membesarkan dan mendidik anak itu. Sekali lagi, bahagianya seorang ibu dengan alasan seperti itu sudah baik. Tetapi akan menjadi lebih baik lagi kalau mau mencoba memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Para sahabat Fresh Juice, Yesus tidak mengajak untuk berfokus memperhatikan penderitaan, pengorbanan dari ibunya. Bukan Yesus tidak peduli terhadap penderitaan dan pengorbanan ibunya, bukan itu. Tetapi Yesus mau mengajak untuk menyadari bahwa pengorbanan, penderitaan ibunya itu baru mendapatkan makna yang benar ketika diartikan atau dimaknai sebagai menerima berkat Tuhan dan memakainya. Bagaimana itu? Mari kita coba dalami bersama-sama. Para sahabat Fresh Juice, seorang ibu mulai dia mengandung, dia sudah harus menanggung banyak hal. Ada yang menyenangkan karena dia bisa mengandung, mau melahirkan. Tetapi juga ada begitu banyak pengorbanan, penderitaan yang harus dia tanggung ketika hamil. Pada saat-saat semacam itu, seorang ibu bisa membuat keputusan-keputusan yang baik atau yang tidak baik. Dan kalau seorang ibu misalnya sungguh berusaha menjaga kesehatannya selama hamil, sungguh berusaha memperhatikan perkembangan janinnya, bukankah itu salah satu bentuk dia mau mendengarkan sabda Tuhan dan mau melaksanakan sabda Tuhan? Lalu ketika dia melahirkan, bisa dengan mudah, lancar, tetapi bisa dengan susah payah. Bukankah itu juga salah satu wujud sebagai seorang ibu, ia mendengarkan sabda Tuhan, melaksanakan sabda Tuhan dengan melaksanakan tugasnya dan perannya, menghadirkan seorang bayi di bumi ini. Lalu ketika dia juga bersama suaminya atau tidak, bersama dengan keluarga besarnya dan masyarakat, sedikit demi sedikit mendidik anaknya semakin besar dengan sekian banyak pengorbanan juga. Setiap kali dia harus bersuka cita bersama anaknya itu. Bukankah itu satu bentuk dia mendengarkan sabda Tuhan? Inilah anakku yang kupercayakan kepadamu. Bersukacitalah bersama anakku ini. Kalau dia harus bersedih karena anaknya nakal, ia mendengarkan sabda Tuhan. Ini anak yang kupercayakan kepadamu. Kasihilah dia bahkan kalau dia nakal. Lalu ibu itu sedang melaksanakan sabda Tuhan dalam mendidik anaknya. Kalaupun dia harus berkorban, mengorbankan keinginannya sendiri demi anaknya itu,
Bukankah ia sedang mendengarkan sabda Tuhan? Anak ini sudah kupercayakan kepadamu. Bantulah dia, tolonglah dia, juga kalau engkau harus mengorbankan ini dan itu. Tetapi juga setiap kali anak itu bersukacita karena sukses, karena bisa melakukan segalanya dengan baik, karena senang punya banyak teman. Ibu itu juga dapat mendengarkan sabda Tuhan. Lihatlah anakmu ini yang kupercayakan kepadamu. Dia sedang bersukacita, dia sedang bergembira. Ikutlah engkau bergembira dan bersukacita bersamanya. Lalu ketika ibu itu meskipun mungkin masih banyak pikiran, ya urusan rumah tangga, ya urusan hidup bertetangga, ya urusan pekerjaan atau yang lain. Tetapi ketika melihat anaknya bersukacita, ibu itu tetap berusaha bersukacita bersama anaknya. Nah, itu ibu yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia. Kebahagiaan yang mau diingatkan oleh Yesus bukanlah karena pertama-tama kita berjasa. Bukan karena ibu itu sudah berjasa kepada si anak. Bukan karena ibu itu sudah berjasa kepada Tuhan dengan melahirkan dan membesarkan anak itu. Rasa senang, bangga, dan gembira karena ibu itu melahirkan dan mendidik anaknya, membesarkan anak itu baik, boleh, bagus. Tetapi Yesus mengajak, mari menemukan kebahagiaan yang lebih dari itu. Dari sekedar mengandalkan jasa sendiri. Tetapi kebahagiaan karena setiap tindakan yang dilakukan ibu itu terhadap anak adalah tindakan yang menerima berkat Tuhan dan memakainya dalam hidupnya. Menerima sabda Tuhan dan mewujudkannya dalam hidupnya. Maka kebahagiaan itu akan menjadi kebahagiaan yang penuh dan menyeluruh. Bukan hanya antar ibu dan anak, tetapi antara Tuhan, ibu, dan anak. Para sahabat Fresh Juice, saya percaya para sahabat Fresh Juice juga banyak berbuat baik. Dan hasil dari perbuatan baik itu membuat gembira, membuat bangga, membuat sukacita, dan membuat bahagia. Mari kita memperdalam, mari kita membuat kebahagiaan kita lebih sempurna dengan mencoba menyadari bahwa dalam setiap perbuatan baik kita, selalu kita mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Dalam setiap kali kita melaksanakan peran dalam hidup sehari-hari, kita mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Mari kita bersyukur, memuji Tuhan, dan mohon berkat-Nya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, dan semua yang saudara doakan senantiasa dipersatukan dalam kasih, kerahiman, dan perlindungan Allah yang Maha Kuasa, agar semakin bahagia dalam Tuhan oleh kelimpahan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam sehat, salam bahagia, berkah dalam. Sahabat Fresh Juice,
Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 8 Oktober 2022. Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice. Bye.